Perkenalkan, nama saya Winda Trisnawati SPD dengan nomor NIM 2316366, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas UTI Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja untuk memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan dengan materi keanekaragaman hayati pada submateri upaya dan ancaman pelestarian keanekaragaman hayati di kelas 10 IPA 1 di SMAN 30 Garut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran video berikut ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam biologi. Salam lestari, salam konservasi. Biologi. Jaya, jaya, jaya. Hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian berdoa dulu ya. Di sini siapa KM-nya? Ya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Abdus Salam, Adilah Nadila. Semoga yang tidak hadir hari ini, yang berhalangan hadir dikarenakan sakit, bisa sembuh ya, supaya ya amin, supaya di pembelajaran berikutnya bisa hadir sedia kala. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita adakan ice breaking dulu ya. Untuk ice breakingnya, ini bersangkutan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tentang keanekaragaman hayati, di mana kalian nanti bisa menjawabnya itu dengan nama sayuran, bisa dengan nama pepohonan ya, atau perdu, bisa juga buah-buahan atau rempah-rempah atau samara gitu ya. Ketika nanti ibu mengucapkan 1, 2, 3, yang keempatnya kalian menjawab dengan nama tumbuhan tadi. Dapat dimengerti? Ya, kita mulai ya permainannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apel. Ibu ingin tahu ya kesiapan kalian untuk belajar, dan ibu akan membagikan soal pretest terlebih dahulu. Ibu beri waktu ini 5 menit ya untuk mengerjakan soal pretestnya. Udah selesai? Bisa dikumpulkan ke depan ya soal pretestnya, hasil pengerjaannya. Sok, silahkan. Sebelum ibu masuk ke tujuan pembelajaran, kali ini ibu ingin mengulas kembali ya pembelajaran sebelumnya tentang struktur organisasi kehidupan dari mulai yang terkecil. Ada yang masih ingat ada apa aja? Molekul, ada organel, ada sel, jaringan, organ, bukan populasi dulu, baru ke komunitas, langsung ke ekosistem, lalu apa lagi? Ada 2 lagi, bioma, dan yang terakhir biosfer. Mengenai keanekaragaman hayati, ada 3 macam tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya ada beberapa poin ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati melalui kajian literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pola persebaran
flora dan fauna di Indonesia melalui tayangan gambar peta Indonesia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peranan dan manfaat keanekaragaman hayati melalui kajian literatur dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi turunan keanekaragaman hayati dari kajian literatur. Yang kelima, setelah menganalisis video yang nantinya Ibu akan tayangkan, kalian diharapkan dapat merumuskan masalah tentang penurunan keanekaragaman hayati. Yang keenam, peserta didik dapat menciptakan solusi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, Ibu mau menayangkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Iya, tahu ya, ini gambar longsor. Gambar longsor ini menurut kalian disebabkannya itu oleh apa? Oleh siapa? Oleh manusia. Manusianya karena apa sehingga terjadi longsor seperti ini? Ya, penebangan pohon katanya ya. Yang gambar ini, gambar apa? Penebangan pohon atau illegal logging. Menurut kalian ini disebabkan oleh siapa? Manusia. Oleh manusia juga. Ya, karena apa manusianya? Iya, karena serakah katanya, Bu. Karena di sini kita lihat ya, gambar ini hampir semua pohonnya ditebang ya. Dan mungkin ini disebabkannya itu karena si hutan ini dibakar ya. Selain daripada itu juga sebelum dibakar mungkin si pepohonan ini ditebang terlebih dahulu ya untuk kepentingan tadi, untuk kepentingan manusia yang serakah tadi. Padahal mah kita harus melakukan apa? Iya, reboisasi ya. Dari gambar ke-1 dan ke-2 tadi menurut kalian apa sih pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati? Dari gambar yang tadi teh apa yang gambar ke-1? Tanah longsor. Yang kedua? Iya, penebangan pohon. Menurut kalian efek yang akan ditimbulkannya terhadap keanekaragaman hayati apa aja? Yang satu orang dulu, jangan berempugan ya. Dari siapa? Ya. Ya, akan habitatnya Bu akan rusak katanya. Terus yang ini? Kepunahan pada ekosistem tersebut atau hewan-hewannya. Terus yang ini? Penurunan beberapa spesies. Ya, akan jumlah spesies nanti akan berkurang atau menurun ya karena disebabkan oleh apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih si spesies nanti jadi berkurang, jadi menurun? Karena apa? Iya, karena tadi teh ya tempat tinggalnya rusak, sehingga kalau rusak si hewan ataupun tumbuhan tersebut teh tidak akan memiliki, salah satunya tidak akan memiliki tempat tinggal. Selain daripada itu makanan juga akan berkurang ya atau habis seperti itu ya. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Kalian simak baik-baik ya. Nanti akan ada tugas berupa LKPD yang harus dikerjakan. Wajah suram keanekaragaman hayati Indonesia di masa depan. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terbukti, Indonesia menduduki peringkat kedua dari 17 negara diverse countries atau negara dengan keragaman universitas paling tinggi di dunia. Indonesia menyumbang keanekaragaman spesies darat tertinggi di dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mencatat, Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan dunia. Keanekaragaman faunanya juga tak kalah banyak. Dalam jumlah spesies mamalia, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dengan jumlah 260 spesies. Namun, sayang, peneliti sebelumnya pada pusat penelitian Rossi Purwodadi mengatakan status daerah keberagaman fauna saat ini terus berpacu dengan laju kepunahan.
Indonesia berada di posisi kelima dari 20 negara dengan keragaman yang penuh dari mengalami pertengahan. Semua fakta yang sangat ironiskan, sebanyak 191 spesies mamalia, 33 spesies burung, 33 spesies amfibi, 30 di Indonesia sudah berada di fase terancam punah. Tentu saja karena deforestasi akan menekan kawasan hutan dari kerusakan habitat. Kondisi itu disebabkan oleh tingginya angka perburuan serta peninggalan satwa. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang tahun 2015 hingga 2019 tercatat ada 663 kasus kejahatan lingkungan, yang mana 260 kasus diantaranya adalah kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar. National Animal Rescue atau IAA Indonesia menyebut lebih dari 80% satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar itu merupakan tangkapan dari Amalia. Dari data dan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan dan perdagangan satwa liar menyumbang angka yang tidak kecil terhadap kerusakan lingkungan dan kepunahan keanekaragaman hayati. Jika ini terus terjadi, tidak hanya status punah pada banyak spesies saja dihadapan, tapi juga ancaman serius terhadap terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus bergotong royong dalam memberikan perlindungan dengan satwa yang dimiliki untuk memulihkan kembali keanekaragaman hayati. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem di alam akan tetap terjaga. Mari kita terus menyerukan stop perburuan dan perdagangan satwa liar demi kelestarian keanekaragaman hayati bumi ini. Setelah menyimak video tadi, menurut kalian apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu dapat menurun? Dan solusinya ya seperti apa, nanti Ibu bagikan LKPD ya untuk mengerjakannya. Untuk kelompoknya Ibu bacakan dulu ya. Untuk kelompok 1, Abdussalam, Ratni, Ramdhani, Muhammad Wildan, Adilah Nadila, Ranran, Maya Siti Jahra. Kelompok 2, Salma Rahma, Muhammad Rizky Nurullah, Yoni, dan Agnia. Silahkan duduknya berkelompok dulu. Cara pengerjaan LKPD-nya, boleh pinjam ya. Di sini kalian ada petunjuknya ya. Diperhatikan dulu ke Ibu semuanya. Mohon perhatiannya. Di sini kalian disuruh merumuskan 3 masalah dari tayangan video tadi ya, yang dari YouTube tentang penurunan keanekaragaman hayati. Setelah nanti kalian merumuskan masalah, membuat masalah dari tayangan video tadi, metodenya mau menggunakan cara apa ya proses pengerjaannya nanti? Mau misalkan dari internet boleh, dari Google, dari jurnal, artikel, dari YouTube juga boleh ya. Mau menggunakan dari perpustakaan, dari buku boleh. Atau mau wawancara ke guru yang ada di luar juga bisa ya. Kalian pilih aja metodenya mau apa gitu. Untuk itu kalian cari solusinya, solusi dari masalah yang telah kalian rumuskan tadi, yang dibuat tadi ya. Solusinya itu apa aja? Analisis dan evaluasi kalian, alasan dari menciptakan solusi tadi itu apa ya? Misalkan melakukan sistem tebang pilih. Nah, solusinya kenapa solusi itu yang kalian ambil? Nah, selain daripada itu, kalian juga mencari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing solusi tersebut ya. Dan yang terakhir, referensi. Untuk referensi ini, misalkan dari internet, dari artikel. Misalkan kalau misalkan dari artikel itu ada nama ya yang membuatnya, nama, tahun sama tanggalnya itu kalian tulis di sini ya. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan LKPD?
Metode yang digunakan ini dari internet ya. Dicari ya dari rusaknya ekosistem hutan itu, solusinya itu apa ya? Selain menggunakan sistem tebang pilih, ada lagi nggak yang lain? Ya, iya, menanam apa? Ya, masukin. Solusinya ini baru 2 ya. Bisa satu lagi dari perburuan liar. Supaya tidak terjadi perburuan liar itu secara berlanjut, maka harus melakukan apa? Hukuman ya, bisa. Ya, bisa dimasukin ya itu. Untuknya kalian solusinya dari satu masalah bisa lebih dari satu solusi ya. Lebih banyak lebih baik ya. Biar kalian juga menambah pengetahuan. Ini yang mana yang belumnya? Dari solusi? Ya, sok. Permasalahan yang diambilnya pengembangan secara ilegal, iya. Yang kedua pembakaran hutan, yang ketiga solusinya ini baru 1, 3. Ya, sok. Udah selesai? Udah. Baik. Siapa yang mau tampil duluan? Ya, dari sini. Sok. Silahkan. Nanti ketika temannya tampil di depan memperhatikan, kalian boleh bertanya ya, bertanya atau menanggapi atau menyanggah dari temannya yang di depan yang sudah presentasi ya. Sok, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini perkenalan dengan Mas Mustafa. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan tugas kami, yaitu membuat rumusan masalah dari tayangan video bagian surat dari Seragam Hayati Indonesia di masa depan. 3 rumusan masalah yang kami tulis dalam 1. Pengembangan hutan secara sembarangan, 2. rusaknya habitat hewan dan tumbuhan, 3. perburuan liar. Metode yang kami gunakan untuk mencari informasi adalah dari internet, dan hasil yang kami peroleh berupa solusi dan 1. melakukan sistem tebang pilih atau melakukan reboisasi, 2. mencegah terjadinya perburuan liar atau membuat cagar alam. Kelebihan dan kekurangan solusi itu adalah 1. kelebihannya ekosistem akan tetap seimbang. 2. kekurangannya dapat memakan waktu lama karena harus memilih dulu pohon yang akan ditebang. Kelebihan yang kedua, populasi hewan terlindungi, dan kekurangannya hewan tidak mencapai generasi bebas. Referensi atau sumber yang kami pakai dari buku dan dilengkapi oleh pemikiran kelompok. Ya. Silakan dari audiens yang menanggapi. Silakan dari kelompok lain. Bagaimana cara mencegah perburuan liar? Cara mencegah perburuan liar diantaranya memberikan edukasi, membuat papan larangan, dan menghindari transaksi binatang langka. Baik, saya untuk presentasi ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerjaan itu. Rumusan masalah 2 yaitu rusaknya terumbu karang, pengembangan pohon sembarangan, dan hiburan liar. Metode yang kami dapatkan dari internet. Hasil yang kami peroleh berupa solusi yang kami dapatkan dari hasil diskusi, yaitu 1. menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang, contohnya di jari. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Alasan mengapa kami menuliskan masalah itu: 1. Karena terumbu karang berfungsi sebagai habitat yang baik untuk perkembangan ikan, dan karena mudah dilakukan. Referensi yang kami ambil yaitu dari Kids ID,
tahun artikel Kamis 6 Agustus 2020. Bagaimana cara kalian untuk mendukung atau membantu upaya kesehatan? Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak. Yang kedua, menjaga pola dan kualitas yang Ya, itu. ada yang mau bertanya lagi? Kan? Ya. Apakah ada undang-undang atau hukum yang dapat mencegah pemburuan liar dan penebangan hutan? Ya, apakah ada undang-undang katanya? Ada pada Undang-Undang tahun 1945. Ya, ada undang-undangnya ya tentang perburuan satwa liar. Jadi telah diatur oleh undang-undang. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menyampaikan mengenai video wajah suram keanekaragaman hayati Indonesia di masa depan. Rumusan masalah kami membuat 3 rumusan masalah. Pusatnya ekosistem hutan, 2 perburuan dan perdagangan legal, 3 pemasukan. Metode yang kami gunakan dalam mencari informasi yaitu internet. Hasil yang kami peroleh berupa solusi, yaitu 1. Menggunakan sistem tebang pilih dan negosiasi, 2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan, 3. Mengurangi penggunaan dan alasan dan solusi yang 1. Untuk menghindari penyebaran secara merata, 2. Menyelamatkan dan membantu hewan yang bertahan hidup, 3. Untuk mengurangi pembuangan sampah plastik yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Referensi yang kami ambil dari Kuala Lumpur pada 21 Januari 2019. Ya. Silahkan teman-temannya ada yang mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan sistem tebang pilih? Pemilih yang ingin ditebang, misalnya yang sudah cukup lama ditebang, yang masih baru yang berisikan. Salam biologi. Ya, biologi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Dewan akan memberikan masukan tentang tayangan video wajah suram keanekaragaman hayati Indonesia di masa depan. Rumusan masalah di antaranya 1. Penebangan hewan secara liar, 2. Rusaknya habitat hewan, 3. Pundaknya populasi hewan. Metode yang kita dapatkan adalah dari internet. Hasil yang kami peroleh berupa solusi yang bisa didapatkan adalah dengan melakukan cara tebang pilih dan reboisasi, dengan cara tidak melakukan pemboman atau pembakaran hutan, tidak memburu hewan secara liar dan membuat penangkaran hewan. Alasan dari solusi yang kami tentukan adalah 1. Kelebihannya dapat menstabilkan atau melestarikan dan menjaga kelestarian alam. Kekurangannya jumlah pohon yang ditebang tidak dapat dalam jumlahnya. Kelebihannya hewan tidak akan cepat punah dan habitat hewan terjaga. Untuk orang yang serakah akan merasa bulan. Kelebihannya hewan terjaga kelestarian dan populasi hewan terjaga. Namanya jumlah pembuatan dan manusia laju dari kulit hewan akan berkurang karena tempatnya bersih. Referensi atau sumber yang kami pakai adalah dari internet, buku aliki dan buku. Ya. Sok, silahkan untuk teman-temannya yang mau bertanya pada kelompok yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah yang kami dapatkan dari video tersebut adalah penebangan hutan secara sembarangan, rusaknya habitat hewan dan tumbuhan, perburuan liar. Untuk metode yang kami gunakan adalah dari internet. Dan untuk hasil yang diperoleh oleh kami berupa solusi yaitu melakukan sistem tebang pilih, mencegah terjadinya perburuan liar atau membuat cagar alam agar hewan-hewan terhindar dari tersebut. Hukuman bagi orang yang melakukan perburuan liar dengan hukuman penjara dan denda sesuai apa yang telah dibuat. Untuk analisis dan evaluasi, 1. Kelebihan ekosistem akan tetap seimbang. Untuk kekurangannya sendiri dapat memakan waktu lama karena harus memilih dulu pohon yang akan ditebang. Yang kedua, populasi hewan itu akan terlindungi. Dan untuk kekurangannya
kawan tidak dapat berinteraksi dengan bebas di lingkungannya. Untuk referensi sendiri yaitu kami dapatkan dari pemikiran kelompok dan dilengkapi oleh buku juga internet. Biaya dan denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Apa hukuman atau biaya yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Untuk izin menjawab, Ya. untuk hukuman sendiri, beliau akan mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Dan untuk dendanya, beliau juga akan mendapatkan denda sebanyak 100 juta. Ya, itu katanya ya. Dan Dari internet ya. kami dapatkan dari internet. Bagaimana cara kalian untuk meyakinkan orang-orang agar tidak melakukan perburuan liar? Ya, meyakinkan orang-orang supaya tidak perburuan liar itu dapat dihentikan gitu. Harus melakukan apa? Ya, dengan adanya ya. Tentunya seperti melakukan negosiasi. Ya. Dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada salah kata atau Satu, pengembangan uang secara ilegal. Dua, pembakaran. Tiga, pemburuan hewan. Metode yang kami bedakan dari internet. Hasil yang kami peroleh: satu, menanam kembali pohon yang ditebang atau reboisasi. Dua, mengikuti hewan-hewan yang dulu dan diberi peringatan. Tiga, sistem pemilihan dan pengembangan pohon. Analisis dan evaluasi. Satu, kelebihannya misalnya penggunaan hewan, pengurangan masukan prevensi yang lain, BBM Muara Depok April 2012. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi banyak yang presentasi ya, kita simpulkan bareng-bareng bahwa dari hasil diskusi tadi, menurut kalian faktor apa saja yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati? Apa? Yang pertama itu ada pembakaran hutan, perburuan liar. Iya, katanya menangkap ikan supaya hasil tangkapannya banyak. Laut itu selain daripada tadi yang telah kalian sebutkan ya, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, ada juga solusinya. Tadi kalian telah menciptakan solusinya apa? Dari penebangan pohon. Apa? Ya, melakukan sistem tebang pilih. Selain melakukan sistem tebang pilih, apalagi? Iya, betul, reboisasi, harus menanam kembali setelah penebangan pohon ya. Jadi supaya si hutan tersebut atau pepohonan tersebut tidak punah atau habis. Perburuan satwa liar, betul, perburuan satwa liar, solusinya seperti apa? Ya, membuat cagar alam. Upaya pelestarian lingkungan juga dapat dilakukan dengan in situ dan juga ex situ. Ada juga pelestarian ex situ yang dilakukannya itu berarti di luar habitatnya, dipindahkan hewan tersebut atau tumbuhan tersebut ke tempat lain ya, karena di lingkungan itu tidak cocok gitu ya, tidak aman. Terus itu ya yang kita simpulkan. Udah selesai. Ibu bagikan kalian mengerjakan ini dulu ya, angket belajar ya tentang pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Untuk mengisi anketnya kalian dengan poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa dilihat di sini kalau misalkan 1 itu keterangannya sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju, kalau 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Kalian sesuaikan dengan poin-poin pernyataan di sini ya di dalam angket. LKPD-nya, nanti ya. LKPD.
Kumpulkan dulu. Ini LKPD. Kan bisa mengeluarkan handphonenya, lalu masuk ke Google ya. Masuk ke Google udah. Nah, di sana kalian ketik quiz wizard. Kalian masukkan kode ini ya. 73683 ya. Di situ kalian jawab pertanyaan. Pertanyaannya di situ ada 5 soal ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Silakan